Jadi ini berlawanan banget ya, hospice care sama New York cares. Jadi York orang yang kaya banget sama ketemu orang yang miskin Jadi banget. aku ketemu variety lah. Terus ada Ini seru sih. kayaknya I don't know why I got connected sama nenek-nenek kakek-kakek di Panti Jompo. Mungkin kamu old soul kali ya, Gak tahu, Kak. tapi the way cara kita ngomong, always say good things. Always say good thing. Karena ucapan kita masuk pikiran kita, alam semesta mendengar, energi selalu mendengar, it will happen, it's good things will happen. Sometimes orang tua kan they did their best to raise us. Ya kan? They didn't know kalau mereka salah. Misalnya bacain tangan gitu, itu yang dilihat apa sih, garis tangannya ya Kak Oce? Sebetulnya jujur Li ya, kalau misalnya aku ngomong begini kan orang gak percaya. Apapun yang lu menyatu dengan alam, Itu you'll be- healed ya. Itu healed. Kalau kita coming from love, you will take care of it dengan penuh cinta. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau ngobrol lagi seputar Healing Anthem bersama seorang single mom. Terus dia juga seorang division head corporate communication and sustainability di sebuah perusahaan investasi. Dia juga adalah seorang caregiver untuk orang tua yang Alzheimer. Dia juga seorang master NLP practitioner, terus juga executive coach, dan seorang healing hunter yang emang udah berburu untuk healing kemana-mana. Langsung saja kita sambut Katarina Lajuba, atau yang biasa aku panggil Kak Ocha. Hello. Hai, Nda. Halo, thank you udah ngajak ngobrol di sini. Wah, aku yang thank you loh Kak Ocha udah nyempetin waktu main ke sini. Gimana kabarnya hari ini? Great. Ini lucu banget ya karena kita pakai baju Gak tuh janjian ya. nggak janjian, terus tiba-tiba pas tadi Connect. ketemu connect banget nih. Connect. Merah-merah, Kita celana connect hitam. Apa artinya ini ya? Wah, nggak tahu. Kita connect aja. Biar Sinkron. terlihat. Tapi tuh aku emang pay attention banget loh sama synchronicities. Jadi kalau ada hal-hal yang sinkron kayak gini tuh kayak bikin jadi somehow lebih semangat aja gitu. Kayak oke, ini kayaknya on the right path nih gitu. Ada gitunya tuh. Karena energinya kita connect. Hmm. Jadi nyambung nih. Iya. Energinya pikiran kita nyambung. Apa yang what we going to wear, what's going to happen. Semoga it link. Iya, it Ya. link dan Jadi bisa, kita ngobrolnya juga enak. bener. Iya. Dan connect juga nih kayak yang nonton ya. Semoga ya. Semoga. Kak Ocha tadi kan aku udah sebutin tuh ya, banyak banget nih kayak activitiesnya gitu. Dan juga perannya lah Iya. sebagai single mom, sebagai pekerja juga. Tadi kan division head Borong ya. corporate communication and sustainability. Itu udah berapa lama di Corcom and sustainability itu sebagai aku division head? Udah 12 tahun di kantor itu Wow. ya. Di kantor itu emang it's my passion. Basically itu kan communication is my passion dan sustainability is my passion juga. Thank God. Apapun saya sih bersyukur banget bos-bos juga memberikan itu kepercayaan ke saya. Ke aku tuh sesuai dengan passion. Jadi mau kerja kemanapun juga, mau kerja sampai malam pun juga, very happy to do it karena it's my passion. Apalagi Yes. environment, sustainability itu kan bukan hanya untuk lingkungan ya, environment, tapi juga sosialnya, governance-nya, semuanya integrated. So I'm happy to do it. Jadi kayak retain hubungan segala macam Iya. itu termasuk tuh ya. Ya, jadi make sure everybody sejahtera. Wow, berat juga sih sebenarnya. Make sure Iya. everyone sejahtera. Kalau dipikirin bakal berat, will be berat. Tapi if you doing it with happily, it will be pleasant at the end. Wow. Hopefully ya. Hopefully. Ya. Dan udah ada bayangan belum kira-kira bakal sampai berapa tahun lagi nih? Aduh, umurku udah seumur segini, bentar lagi juga pensiun ya. Jadi Emang berapa sih umurnya? Kayak Aduh. masih 25 loh. alhamdulillah aku 27. Oh, ini beda tipis ya. Berapa puluh tahun yang lalu. Oke, mau disebut? Enggak. Nggak usah ya. Ntar Biar pemirsa yang nebak nebak umurnya sendiri. Nanti juga makin kesana makin ketahuan kok dari obrolan kita ya. Oke, tadi sebagai NLP, master NLP Ya. practitioner juga. Mm-mm. Itu ada gelar master di depannya ya? Ya, itu gimana sih memang agak prosesnya?
memang itu belajarnya benar-benar mendalami banget. Itu aku belajarnya tuh 18 hari di Sydney di Australia juga. Aku bersyukur juga sempat belajar dari Ted James yang mana gurunya itu yang invented, foundernya timeline therapy. Jadi di situ bukan hanya as a master practitioner NLP yang biasa seperti yang kita tahu, tapi itu lebih deep untuk healing. Sebetulnya aku belajar itu to heal myself gitu. Erikson juga aku pelajarin, coaching Erikson tuh sampai selesai modul-modulnya itu it's part of my healing. After I learn itu semua, malahan loh kok aku jadi bisa berbagi ke orang ya, gitu. Sebetulnya I went through that untuk belajar itu semua, karena gimana caranya gue ngebenerin diri gue sendiri. Awalnya gitu Awalnya gitu. Tapi kalau timeline terapi itu maksudnya gimana sih Kak Ocha? Mungkin banyak yang belum paham juga nih tentang timeline terapi. Itu salah satu program yang mana kita bisa meng-heal yourself kejadian-kejadian yang the past. Entah reason kehidupan kita yang sekarang atau di dalam perut ibu atau sebelum itu. Wow, itu penting sih. Regressionnya ke belakangnya jauh sekali. Jadi di kehidupan sampai ke kehidupan sebelum kita dilahirkan sebelum dilahirkan, tahun ini kehidupan sekarang tuh ke belakang masih bisa. Waktu itu pengen tahu juga nih, langsung jadi pengen tahu ke situ ya. Kak Ocha sendiri tuh kalau sampai kehidupannya di dalam perut ibu, itu prosesnya gimana tuh nyembuhinnya waktu itu? Jadi, sampai ke situ nggak? Kalau waktu itu aku I didn't have problem waktu itu di situ. Jadi tergantung misalnya kliennya di mana dia punya problem relationship. Nanti kita digging, kita pelan-pelan, kita go deep, kita digging, nanti kita mundur. Nanti kalau ada jeda di situ, nah that's umur berapa tahun, 3 tahun misalnya. Atau umur di dalam perut ibu. Ada kejadian apa di dalam perut ibu? Nanti dia akan bicara. Karena setiap anak, bukan setiap anak, setiap manusia itu walaupun di perut ibu dia mendengar dan merekam. Jadi untuk para ibu-ibu ya yang sedang mengandung, please jaga omongan, jaga niat, jaga pikiran, karena si bayi ini merekam. Berarti untuk master NLP practitioner ini udah sering ngajar juga gak sih dari gelar ini? Kita master practitioner kita nggak mengajar. Kita belum ngajar karena kita bisa aja mengajar, tapi belum trainer as an NLP trainer. Kalau NLP trainer lain lagi NLP trainer. Tapi why aku belum ngambil NLP trainer karena aku nggak mau jadi trainer untuk NLP aja, tapi I want to be a trainer mix of everything gitu. Dan I can do it kalau dengan pastor itu. Tapi yang what I really want is to heal people malahan jadinya. To help people, not to heal people, to help people to gimana caranya to ease their pain. Gitu. Nah ini kan Kak Ocha juga sebagai executive coach ya. Nah kalau ini juga kegiatan rutin gak sih? Dulu ya. Sekarang karena lagi memang recently agak mulai sibuk. Jadi dulu ada beberapa program-program CSR dari perusahaan kami. Itu aku turun sebagai trainer. Aku turun kayak kemarin aku melakukan training juga, tapi untuk yang perusahaan-perusahaan aku udah nggak dulu karena waktunya lagi belum ada. Tapi biasanya ya sebelum atau pandemi tuh banyak banget malahan. Karena kenapa? Karena semua online. Jadi aku bantu sempat juga program mereka belajar ya, program Kementerian Pendidikan, guru-guru seluruh Indonesia itu aku coach gimana caranya how to
mereka komunikasi dengan murid-muridnya, dengan kepala sekolah. Itu aku bantu. Oke. Situ. Terus juga Kak Ocha ini sehari-harinya sekarang juga salah satunya adalah caregiver untuk orang tua yang Alzheimer. Iya. Itu dari kapan Kak Ocha kalau boleh tahu? Mama itu kena Alzheimer itu karena dia stroke, dia langsung I don't know, itu langsung lupa ingatan. Jadi I didn't know juga itu Alzheimer pertama kali. Cuma dia completely forgot. Dia sampai lupa aku sama kakakku semua lupa. Jadi itu kejadian 2019. Oh, sebelum pandemi tuh ya? Just before pandemi. Oke. Ya. Terus Ya. pas pandemi berarti Wah itu very apa yang hard dialami? banget ya. Waktu itu juga sempat waktu pandemi dia stroke lagi, terus stres, itu very stressful. Tapi gimana caranya? Waktu itu aku belajar banget dari mama yang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak. Tapi karena pandemi itu setiap hari kan kita di depan komputer terus ya, habis kerja terus gimana, terus aku research gimana caranya membantu orang stroke dia lebih ringan, pola makannya gimana. Jadi aku ngecek, habis ngecek aku aplikasikan ke mama cara makannya nggak no sugar, no ini segala macam, semuanya no processed food. Sekarang dia bisa jalan, semuanya dia udah bisa, tapi ya of course Alzheimer-nya masih tetap ada, tapi ya Oke, karena as long as dia masih mobile ya, dia masih bisa jalan sendiri, dia bisa makan sendiri. Awalnya kan nggak bisa. Oh wow. Jadi aku belajar how to gimana caranya mereka konsum makanan sehat. Satu rumah jadi harus makanan sehat. Jadi satu rumah nggak ada sugar. Satu rumah garamnya garam yang benar-benar garam Himalaya. Ya Himalaya. Terus pokoknya yang benar-benar sehat lah di rumah. Tadi nggak pernah ada daging, semuanya sayur sama ikan. Bener-bener satu rumah sampai perawat mama, neninya anak, semua juga ikut makanan sehat. Jadi emang lingkungan tuh harus mendukung ya. Yes. Ketika ada orang di rumah yang tinggal bareng kita itu mengalami stroke dan harus merubah pola makan, dan itu kayak wajib lah ya. Bukan hanya pola makan, environment kita juga kita harus rubah. Jadi semuanya harus mendukung. Dari makan, terus cara berkomunikasi mungkin. Iya, semua kita di rumah itu aku membuat semua tuh keluarga. Siapapun yang bukan blood related, keluarga juga. We eat together. Pokoknya mix semuanya happy. Oke. So jadi everybody is family. Oke. Jadi we eat together. We eat together. We eat the same food together. Jadi semua juga makan sehat. Oke. Jadi sehat itu bukan hanya konsum di makanan, tapi environment ya. Karena kalau makanan udah beda aja kan juga kita nggak mau buat perbedaan di rumah. Berbeda gitu. Di rumah itu menurut aku semua keluarga semua kita harus saling mengisi. Aku di kantor, mereka yang di dalam rumah, mereka yang harus selama aku di kantor, mereka yang harus menjaga mama. Jadi I really need them too, they really need me too. Jadi kita saling mengisi. Jadi kita semua kita keluarga lah, kita saling bantu. Iya. Ini satu inspirasi yang bagus banget sih, apalagi buat yang emang di rumahnya tuh gak cuma ada yang blood related ya, tapi ada mbak, ada mungkin ya beberapa asisten gitu kan di rumah. Nah kadang kan kita bingung nih memperlakukannya tuh gimana ya. Ternyata emang sepenting itu untuk memperlakukannya sebagai keluarga juga, supaya vibe di rumah tuh pulang ke rumah bener-bener nyaman, senyaman-nyamannya gitu, dan feels very secure. Iya, karena ya mereka semua kan kita saling bantu ya. Karena bukan karena ya some people kan bilang, oh dia kan kerja sama gua. We help each other. We need each other, we help each other. Jadi mindset itu yang harus kayak ditanam ya. Oke, dan yang aku tahu kan juga banyak orang yang beberapa lah ya di sekitar aku tahu yang orang tuanya Alzheimer, dan itu emang challenging banget gitu. It's very challenging karena mama itu bukan hanya sakit sakit, ada kan orang yang sakit yang tapi dia bisa komunikasi gitu. Orang Alzheimer ya
sometimes dia komunikasi itu juga sulit gitu. Kita tebak-tebak buah manggis nih, ngomongnya apa ya, dia maunya makannya apa ya, ini apa ya kak. Nanti mereka juga kita komunikasi gitu. Kita rembukan diskusi, ini dia makannya apa ya, dia nggak mau, tadi bilangnya itu apa ya. Jadi kita sama-sama, kita like teamwork. Di rumah itu teamwork. Di rumah teamwork. Even anakku juga aku bilang kalau ibu Aiman, kalau misalnya ibu di kantor, Aiman udah pulang ke rumah, you're the boss ya. So you look after Oma gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, telepon. Kalau Oma tantrum, call me. Right away call me. Ntar dia juga kan telepon. Mayday ibu, Oma lagi tantrum gitu. Jadi dia kasih tahu. Jadi kita semua teamwork. Oke. Yeah. Jadi ini the power of communication intinya itu ya. It is, Karena dalam satu rumah itu biasanya ada banyak masalah. Itu kadang kalau di kulik masalahnya adalah hanya komunikasi aja gitu. Kita open, we are very open. Dan koordinasinya clear. Iya, oke, kita jam segini mau pergi atau gimana gitu. Kita terbuka lah. Beruntung ya punya orang di rumah tuh yang corporate communication karena rumahnya jadi clear nih communicationnya, nggak ada yang salah paham lah. Terus mungkin jadi nggak nyampe komunikasi miskom gitu ya. Oke. Nah terus kalau Kak Ocha sendiri nih, dari banyaknya aktivitas dan juga sebagai single mom gitu ya. Single mom udah berapa lama kalau boleh tahu Kak? Aiman sekarang udah 9 tahun. Oke. Berarti udah cukup lama ya sebagai single mom juga gitu. Terus untuk kayak me time yang dilakuin tuh untuk akhirnya ease the pain atau healing. Nah sebelum aku pengen tahu deh, arti healing buat Kak Ocha tuh apa? Healing, kalau to me, healing to releasing pain. Releasing pain. Okay. Yeah. Whatever is not comfortable, it's pain. For me ya. Tapi mungkin everybody beda. Tapi apapun yang tidak nyaman itu it's pain. Oke. Biasanya pain itu muncul ketika macam-macam kan. Pain tuh ada ketidaknyamanan tuh macam-macam. Ada yang stressful juga ada macam-macam. Ada apa segala macam. Kalau dari Kak Ocha sendiri, apa nih? Biasanya muncul rasa-rasa yang nggak nyaman ya, pedih itu. Kalau nggak nyaman tuh macam-macam ya, ada expectationnya beda, terus stressful, ada stressful kerjaan, ada stressful misalnya badan nggak nyaman juga bisa kan, kayak gak enak badan gitu juga bisa releasing pain juga. Terus ya broken hearted bisa juga gitu. There's so many things yang nggak nyaman gitu. Oke, berarti untuk kayak dalam keseharian nih biasanya tuh momen-momen releasing pain itu pas kapan? Apakah pas malam-malam gitu atau mungkin pas weekend? Kalau malam tuh enak sih. That's the moment kan semua orang pada tidur. Itu aku bisa, it's me gitu. It's me and my God. Oke. Nah, itu mau zikir kayak, pokoknya either malam atau subuh. Habis sholat subuh, nah that's my me time. Oke. Jadi emang tiap hari ngeluangin waktu ya untuk me time itu, untuk releasing semuanya. Karena emang paling enak sih malam kalau untuk releasing ya. Tapi untuk kayak kalau zaman sekarang terutama pas pandemi ya, orang kan udah mulai banyak ngomongin tentang healing. Ada yang mereka healingnya tuh liburan gitu kan. Tapi intinya overall gitu yang aku tangkep, healing yang dimaksud itu healing yang bener-bener di luar fisik gitu. Kalau misalnya mereka zaman pandemi kebanyakan gue mau healing karena mereka jenuh. Iya. Sekarang jenuh tuh kan macam-macam ya. Ada kebosanan, jenuh, jadi mumet, otak mumet. They want to go out. They want to see something fresh. Mungkin karena itu. Iya. Dan karena balik lagi, karena jenuh itu menurut aku ya, jenuh itu karena tidak nyaman. Jadi pain. Dan mereka mungkin sadar akan butuh healing ketika harus di rumah aja pas pandemi itu ya kan, berhadapan dengan diri sendiri yang selama ini mungkin jarang mereka hadepin. Biasanya kalau aduh nggak enak dikit, bosen dikit nih, keluar gitu, keluar rumah nongkrong atau liburan Ketika pandemi kan nggak bisa kemana-mana kan, akhirnya dihadapin sama diri sendiri dan akhirnya muncul tuh konsep healing yang ya mungkin nggak sekedar liburan ya, akhirnya jadi kayak healing sesuatu yang di dalam batin gitu loh. Itu kenapa mereka nggak nyaman dengan diri, karena
Kalau aku bilang nggak tahu, knowing yourself-nya masih berkurang. Karena jadi tidak nyaman dengan diri sendiri. Do you know yourself gitu loh. Mostly people they don't know and they don't want to know themselves. Itu jadi mereka nggak nyaman. Kak Ocha pernah nggak ada di momen itu? Of course lah, itu kan kalau hormonal masih terlalu muda itu ada era-eranya. When you're young, you don't know who you are. Makanya banyak anak muda nyari jati diri gitu kan. Iya, tapi kalau sekarang ini waktu when I was younger itu belum ada nih zaman-zaman yang TikTok dengan full of advices and motivational quotes segala macam. Nggak ada aku. So kita banyak yang lost juga gitu. Tapi sekarang Gen Z, you should be grateful. Banyak banget yang lo bisa pelajari dari situ gitu loh. Jangan terpuruk dengan konsep lonely di otak ya. Ini banyak banget. Helps guide-nya tuh banyak. Jadi learn from it gitu loh. Terbuka, cintain diri. Iya, dan yang aku tahu kan Kak Ocha juga dari dulu tuh sampai sekarang nih mungkin ya adalah seorang healing hunter nih. Iya, berbagai cara-cara healing sudah disambangi. Iya karena dari kapan sih Kak Ocha sebenarnya udah tahu senang konsep kayak gitu-gitu? Yes, konsep healing yang mungkin di luar dari kedokteran gitu ya. Yang biasanya kan kita kalau umumnya kan orang kalau butuh disembuhkan ke dokter gitu. Nah kalau Kak Ocha nih kayak gak cuma dokter doang gitu kan, tapi kayak macem-macem banget. Karena mungkin yang penyakitnya bukan sekedar fisik ya. Pernah denger gak sih sebetulnya penyakit fisik itu sebetulnya start from your mind? Iya, aku percaya itu. Nah that's it. That's why aku tuh healing hunternya malah nyari-nyari kelas-kelas yang dimana gue mau pelajarin gitu loh. Banyak juga pernah juga diledekin your cousin. Lo ngapain sih kayak gitu-gitu lagi? Ngapain sih gitu? Because I want to learn. I want to learn so I can apply it to myself. Gitu. Sebenarnya basically itu aja. Sebelum bukan aku mau so tahu atau mau at the end abis itu buat ngajar. Enggak, malah I want to apply it to myself. I want to become a better person. If I'm a better person, if I'm a good person, I can give more love to other people. That's it. Jadi my principle is kalau gue baik, gue full of love, I can spread my love to everyone. Jadi itu alasannya ya. Coba kita list satu persatu. Are you ready? Awalnya banget itu apa nih? Healing. Minum dulu. Boleh dong, boleh. Apa nih? Ya belajar tentang healing atau terpapar dengan healer gitu ya di luar yang dari kedokteran gitu. Tapi kalau kedokteran sendiri tertarik gak sih sebenarnya Kak Ocha? Dulu. Enggak. Oh emang gak I tertarik? want to become a lawyer dulu. Dari kecil tuh I want to become a lawyer or investigator, crime investigator. Tapi gitu. gak boleh. Gak dibolehin. Jadi ada kayak cita-cita yang sebenarnya belum tuntas nih. Tapi pas ngelihat belajarnya lo student, forget it. Jadi yaudah nggak jadi nyesel ya, nggak jadi nyesel. Aduh gila, banyak banget stressful kelihatannya. Udah nggak usah dah. Kalau mau justice ya udahlah, just be nice. Kita balik lagi ke tadi healing hunternya. Healing hunter, oke. Ingat nggak? Ini sambil inget-inget nih karena banyak banget ya yang aku denger kan. Ya termasuk NLP itu. Iya. Terus aku tadi denger Bali Usada ya kan. Terus Bali Usada tuh baru udah lama sih. Itu pernah long time ago sih belajarnya. Well itu balik lagi kita come on. Everyone pernah punya journey yang dimana ada broken hearted lah ya. Nah di situ when you broken hearted pasti kan merasa kosong kan. Merasa kosong dan pasti mencari how to heal this, how to heal my broken heart, how to heal my life. Nah aku nggak mau jadi orang terpuruk gitu loh. That's why I run. Yang dimana gue harus belajar merangkak lagi, belajar apa sih
yang gue punya, apa sih yang gue merasa gue hilang. Nah dari situ gue belajar semuanya gue pelajarin, yang mana buat dirinya konten. Oke. Tapi pas aku mau belajar, malahan aku kurang gerek ya. Malahan aku akhirnya end up volunteering. Volunteering. Oke. Berarti awalnya banget itu karena broken heart tadi ya. Yes. Yang akhirnya menggerakkan Kak Oce untuk, dan dulu healing kayaknya hunting. merasa kok gue tuh terpuruk banget ya. Itu malahan bukan terpuruk, it's a bless. Kalau aku nggak on that stage, gue nggak akan I'm here right now gitu loh. Iya. Nggak akan bisa mengulik berdiri tentang diri sendiri nih. Nggak akan merasa hidup itu adalah anugerah, hidup ini adalah berkah. Aku nggak melihat itu. Okay. Tapi karena karena kejadian itu membuat aku terbuka mata, hati, pikiran, semua terbuka. Okay. I think that's a bless. Ingat nggak dari tahun berapa tuh berarti? Wah, udah lama banget ya. Udah lama banget sih. Tapi dari situ aku belajar banyak banget, dari bertemu banyak orang, bertemu di dunia ini nggak cuma lu sendiri deh, Cak, yang terpuruk. Lu mah nggak ada apa-apanya. Jadi kita malah nge-refleks beda lagi gitu. Oke. Jadi waktu itu setelah broken hearted, broken hearted itu relationship nih ya? Iya. Oke. Relationshipnya udah berapa lama relationshipnya? Wah, bertahun-tahun tuh. Udah bertahun-tahun. Iya. Terus pisah gitu kan? Dan tapi nggak. I'm glad it happened gitu. I'm glad it happened karena mungkin at that time juga nggak melihat itu melihat terpuruk, tapi sekarang aku melihatnya it's a bless banget. Untung ada kejadian itu ya kan. Jadi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat umatnya, itu I agree with that. Oke. Terus waktu itu apa yang akhirnya jadi solusi pada saat itu? Ya waktu itu sih aku ya pergi untuk belajar something yang gue bilang gue harus jadi mandiri. Jadi aku belajar sesuatu lagi, aku pergi. Belajar sesuatu boleh di-share gak sih? Aku ngambil MICE, Certified MICE. Meeting itu. Meeting incentive, conference and event, exhibition. Okay. It's a big things untuk event inilah, certified event lah. Jadi nanti kalau misalnya ke Jakarta, nanti balik ke Jakarta lagi ngerjain event-event, ceritanya seperti itu. Oke. Jadi conferences ya. Jadi pas pulang juga mengerjakan conference, government conferences aku yang megang. Waktu itu masih zaman Presiden SBY ya. Jadi solusinya sementara pada waktu itu akhirnya menyibukkan diri dengan ngambil kelas atau course MICE itu. Jadi pulang jadi certified MICE. Terus in the meantime aku ngambil kelas itu, malahan aku mendapatkan pencerahan dari aku volunteering. Wow, itu di mana sih? Di New York. New York. Aku this is funny sih. Volunteering di hospice care, yang dimana menolong orang-orang yang udah mau meninggal. Wow, oke. Itu dan kedua ikutan volunteering di New York Cares, yang mana di New York Cares itu I sign up waktu itu untuk kasih makan homeless every weekend. Every weekend kasih makan prepare itu termasuk cooking, prepare, cook, serve 400 homeless di New York. Wow. Ada di gereja-gereja gitu. Jadi setiap minggu aku melakukan itu. Itu ideasnya dari mana sih untuk akhirnya? Ideasnya bisa memilih. Pokoknya gue nggak boleh bengong. Kalau gue bengong nanti gue inget lagi. Jadi gue selalu pikir Tuhan udah memberikan gue anugerah banyak. Give it to people. Jangan mikirin yang negatif-negatif. Jadi ketemu orang banyak, so you give people, berikan makan. Tapi dari situ aku belajar banyak banget dari
gue belajar ini ndak, bahwa mereka itu sombong. Siapa yang sombong nih? Si homeless itu Homeless? Udah sombong, homeless sombong, rakus. rakus. Jadi kan udah dijatah ini makannya segini ya, nggak maunya banyak, nggak bisa, ntar mereka nggak bisa habisin. Jadi food waste, jadi nggak boleh. Jadi terus demennya ngambil banyak-banyak, ntar di hack segala macam. Padahal besok mereka ada makanan lagi yang kita berikan gitu. Jadi selalu emang homeless itu selalu akan diberikan makanan. Mereka tahu mereka akan dikasih lagi. Akan selalu dikasih. Oh Government di sana tuh benar-benar perhatiin mereka, nggak ada pernah kelaparan sebetulnya. Tapi mereka demen aja. As a greedy person, semuanya mau diambil. Jadi di situ aku melihat ndak bahwa tabiat ini yang tabiat orang miskin tuh yang ada di orang-orang sekitar kita. Greedy, sombong. Kenapa lo bisa miskin? Karena lo tuh greedy ini kayak, jadi di situ paradoks enggak sih? Jadi melihat, setiap aku melihat orang-orang yang selama aku volunteering tuh aku belajar banyak dah. Kehidupan tuh seperti itu. Karena mungkin mereka berangkat dari lack ya. Yes. Kayak gue nggak punya, jadi gue harus kalau bisa ngambil punya orang lain, ngambil sebanyak-banyaknya, kalau bisa ngambil punya orang lain deh gitu ya. Jadi berangkat dari lack, ya justru malah bikin kita miskin. Yes. Karena tuh aku juga into abundance. Yes. Abandon mindset banget ya. Maksudnya aku berusaha mempelajari itu lah, mempelajari itu dan ya emang itu lawannya, lack itu tuh lawannya gitu, lawannya si abundance ini. Satu yang kita harus latih diri kita ya, ndak, menurut aku ya, rasa cukup. Oh ini udah cukup. That's abundance. That's content. Iya. Cukup itu udah, ini anugerahnya so many. Ini masih nggak mau lagi gitu loh. Iya. Cukup. Kalau dari hospice care. Aduh, hospice care itu kalau ngomong tuh ya love. Oh iya. Banyak sekali itu mereka selalu what I learn from them tuh yang sudah sebelum mereka meninggal tuh adalah love. Love. Banyak banget mereka tuh try to love yourself. Dia selalu bilang gitu, try to love yourself. Life is good. Gue bilang oke. Tapi ketika mereka tahu mereka udah mau meninggal tuh gimana? Mereka accepted. They know. Yang lucu ya, ini ada orang kaya. Couple nenek kakek kaya. Dua-duanya umur 90-an ya. Oke. Jadi emang kebanyakan orang udah tua dan mereka orang kaya raya. Mereka udah orang kaya raya, mereka bisa hire hospice ya kaya raya kan ya. Jadi ini berlawanan banget ya, hospice care sama New York cares. Jadi orang yang kaya banget sama ketemu orang yang miskin banget. Jadi aku ketemu variety lah. Terus ada ini seru sih. Jadi di situ yang ada nenek-nenek ini yang aku nggak pernah akan lupakan. Ada cerita suami istri. Suami istri kaya raya, udah dua-duanya udah dying. Tapi udah satu selang di sini, satu di selang sini, udah duduk tempat tidurnya gede kamarnya, gitu. Terus dua-duanya pakai tempat tidur yang rumah sakit gitu, ngekngok yang mechanical bed gitu kan. Tapi ya they love each other-nya. Aku di sana aja pengen ikut, kadang-kadang suka nangis. Hai, cuma hai-nya satunya udah cuma hai, lirikan-lirikan they love each other. Yang gitu. They know they love each other, cuma ngelihat lirik-lirik aja udah sending love gitu loh. Sementara gue bilang, aduh. Sementara kita yang kayak mungkin masih muda pada waktu itu, kalau masih muda banget kan. How can I have that experience juga ya? Gimana ya? Tapi I always see love di mereka itu loh. Oke. Itu berarti hospice care, waktu di hospice care itu banyak ya ketemu orang-orangnya. Ketemu orang-orang. Oke. Jadi kadang-kadang aku bilang aduh ini jadi kalau misalnya mau nangis ngeliatin aja mereka nangis. Aduh so lovely gitu. Terus ada juga banyaklah aku pelajarin dari giving ya. Terus juga aku juga senang juga waktu di New Yorkers juga bukan hanya
giving makanan ke homeless, tapi juga sama be with elderly panti jompo. Sampai sekarang CSR perusahaan kami juga sering membantu panti jompo. Kayaknya I don't know why I got connected sama nenek-nenek kakek-kakek di panti jompo. Mungkin kamu old soul kali ya. Gak tahu, tapi somehow I just love them. All they need is love and attention sih. Oke. Jadi emang spesifik banget yang diomongin, yang dibahas, yang komunikasi bentuknya ya love gitu. Love itu it's just nice to give love. Oke. It's my self satisfaction kali ya. Bisa. Iya. Berarti setelah volunteer itu apalagi journey-nya nih? Wah, apa lagi? Ini banyak banget soalnya jadi ngingetnya agak challenging gak ngingetnya? Agak challenging. Mudah berumur. Ketahuan kan lama-lama kan umurnya berapa kira-kira kalau udah lupa-lupa gitu. Ya itu. Terus setelah dari New York itu balik ke Jakarta. Ke Jakarta kita kerja lagi. Udah corporate. Udah kerja di corporate. Udah painful lagi? Enggak ya. Jadi benar-benar di situ I start myself untuk berdiri mandiri dan aku bilang bahwa life is blessed ya. I'm so grateful. Udah di apapun yang diberikan Tuhan tuh is so grateful. So jadi aku hidup ini adalah anugerah yang aku selalu harus memberikan ke orang lain. Oke, berarti Gitu. pulang dari New York itu ya benar-benar udah jadi orang yang baru rasanya ya. Yes. Tapi lucunya nih huntingnya nggak berhenti ya. Nggak berhenti. Iya kan. Tetap hunting tetap. Iya kan? Apa pokoknya ada yang baru. Gue harus pelajarin ini. Wow. Dari baru. Ingat gak sih setelah itu apa? Abis itu Apakah ya aku belajar NLP. Oke. NLP tuh di aku tahu NLP dia tahun 2000 dia happeningnya banget tuh kalau nggak salah. Ya, 2010 2000 no dia 2010 lah aku tahu. Tapi belum langsung ambil, terus 2015 aku baru ambil. 2017 aku jadi masternya. 2007 terus abis itu aku ambil juga Erickson. Sampai selesai. Erickson tuh apa? Erickson juga lebih neuro juga, lebih neuro sama linguistik juga. Erickson itu juga part of yang menemukan NLP juga. So I connect dua-duanya. Lama juga berarti belajar NLP ya? Sampai sekitar 7 tahun sampai mungkin? 2020 selesai. Wow, 10 tahun nih. Makanya ada masternya depannya ya, master NLP. NLP-nya sih 2017 selesai, tapi Erickson tuh selesai 2020 Januari selesai. Oke. Dan itu masih dipraktekin sampai sekarang? Sampai sekarang, daily life. Kalau boleh di-share sedikit, apa sih yang dipraktekkan nih dari NLP? Daily life. The way cara kita, mindset kita, the way cara kita ngomong, always say good things. Always say good thing. Karena ucapan kita masuk pikiran kita, alam semesta mendengar, energi selalu mendengar, it will happen, it's good things will happen. Jadi never say bad thing. Kalau emang gak mau bad thing itu terjadi ya? Always say good thing. Okay. Bad is bad, tapi don't say it. Selalu find a good word for that. Misalnya ya, ini gimana? Jelek banget ya? Ya, it's challenging. Jadi karena itu kan cara mindset ya. Ya, cara kita memandang ya. Yes. Our point of view dari mana nih ngelihatnya. Selalu punya perspektif bahwa semua itu anugerah. Selalu punya perspektif bahwa semuanya is the journey. Ya, emang di mata orang, tapi Kang boleh ini jelek gini. Oke. Tapi semua tuh pasti ada di belakangnya, pasti behindnya pasti bagus. Go deeper lagi, pasti ada sisi pelajarannya apa. Jadi selalu terbuka untuk yang positif. Selalu terbuka bahwa semua itu ada baiknya. Ada Insya berkah Allah. di setiap hal yang kita lewatin. Ada berkah setiap hal. Insya Allah selalu ada. Oke. Wow. Setelah NLP, ingat gak? Atau mungkin during NLP sambil lihat-lihat yang lain juga nih, teknik-teknik healing yang lain. Meditasi of course. Terus
Apalagi ya? Bali Usada tadi itu kapan? Bali Usada tahun ini. Oh, itu baru. Yang ini dapat selesai Bali Usada yang benernya itu selesai tahun ini. Itu Terus apa sih juga yang diajarkan? meditasi, healing meditasi. Yang aku juga seneng TAT TAT. sama almarhum. Itu terakhir almarhum kayaknya ngajarin aku. Reza Gunawan. Oke. Itu TAT healing yang kita pegang. Itu it works banget. Jadi jujur walaupun sekarang aku mempelajari banyak metode, once in a while pasti ada dropnya juga, ya kan? Yang namanya manusia ya. Ya. Ada dropnya juga yang dimana TAT paling cepat. Oh. Jadi udah gue diem langsung, gitu. Ada TAT cepat. Terus ambil napas, hitung 4 kali, 7 kali, terus 4 kali, terus 8 kali buang. Kayak gitu juga balik lagi. Oke. Berarti kalau boleh tahu nih during NLP dari yang NLP kan karena lama tuh ya, dan itu kan kayak mungkin metode healing awal-awalnya Kak Ocha lah ya. Itu tuh ngalamin juga anxious gitu gak sih Kak Ocha? Atau Balik lagi ya, kita perempuan pasti ada. Karena kenapa? Hormonal. Ada faktor itu ya. Ada Oke. faktor. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya udah anxious, ini hormon gue kita lagi up and down nih. Jadi jangan kebawa arus hormon juga. Kan mau meno ya juga ya kan kemauan udah. Kan lama-lama ketahuan kan umurnya kan udah Jadi mau kita meno. juga tapi kalau kita udah tahu mempelajari metode-metode itu kita harus punya awareness lebih tinggi kan. Jadi di situ kita tahu ini this is not me. Ini either hormon atau external factor. Oke. Cool down, tenang dulu. Jadi udah tahu cara ngatasinnya nih kalau kita udah makin kenal diri kita sendiri gitu ya. Oke, terus kan tapi kemarin snap juga kadang-kadang gue kalau snap juga. I'm a human being, oke? Iya. It's okay gitu. Tapi kalau udah snap, udah ya minta maaf aja. Karena kan kadang ada kayak reaksi-reaksi dari kita itu tuh yang apa ya? Yang dilakukan oleh si alam bawah sadar kita gitu loh, Kak Ocha. Iya gak sih? Kak Ocha pernah mencari tahu tentang itu gak sih? Kadang tuh yang bereaksi tuh alam bawah sadar kita gitu. Atau mungkin jangan trauma-trauma kita zaman dulu yang masih suka muncul tiba-tiba ketika kita di posisi yang tertekan gitu. Atau di posisi yang kayak tersudut banget gitu. Kayak misalnya Kak aku nih nice gitu kan, pengennya jadi nice mom dong untuk anak-anak ya kan. Cuma kayak misalnya kondisi lagi baik-baik aja, terus dia kayak ngejatohin apa gitu, snap langsung. Aku kaget, kayak langsung snap. Nah itu tuh, loh kok gue pikir gue udah oke nih gitu kan, kita udah zen, tapi ternyata kok dengan pemicu itu masih ada ya manusia gitu. Biasa ya, minta maaf. Iya. Tapi maksudnya it's happen. Snap kalau aku snap. And Aiman tahu kalau misalnya aku lagi maaf ya ibu tadi snap. Maaf ya tadi ibu lagi overwhelmed jadi snap. Aku minta maaf. Zaman dulu mana ada orang tua minta maaf sama anak. Iya benar. Nggak ada. Beda culture-nya ya. Sekarang it's okay for me to say sorry to anak. Karena dia juga harus melihat bahwa ibunya juga do her best untuk being a good mother. Tapi kalau misalnya dia lagi snap ya aku minta maaf. Terus kadang-kadang dia juga bilangin it's okay mom, I know you're busy, I'm sorry kalau misalnya Aiman juga Aiman nyakitin ibu ya. Dia juga akhirnya minta maaf. Jadi kita saling maafan, kita pelukan, udah. Jadi aku juga mau mengajarkan dia bahwa it's okay, you make mistake, tapi you say sorry. Dan kita sebagai ibunya bukan berarti kita tuh kayak superhero all the time gitu ya. Kita manusia juga nih, biar dia juga tahu kalau kita tuh. Dia tahu. Kadang-kadang aku kerja atau kemana aku angkut. Nih ibu kerja lagi sini ya. Even tadi kan barusan Anda ke toilet, aku video call. Nih ibu di sini ya. Jadi aku kasih tahu bahwa ibu bekerja
lagi di sini gitu, misalnya ibu lagi di sini. Jadi communication itu selalu ada. Yes, ini dia. Sekali lagi Anugrah punya ibu corporate communication division head pula ya kan. Terus lanjut lagi nih, tadi kan sempat nyebut timeline terapi ya kan. Itu tuh timelinenya pas kapan timeline terapi itu? Timelinenya maksudnya Kapan belajarnya? oh belajar waktu aku di Sydney juga waktu master NLP. The same guru situ. Oh same guru tapi ajarannya. Ya jadi waktu itu various ada gitu. master NLP. Terus ada timeline terapi, it's part of it. Karena kebetulan dia yang buat. Jadi setiap NLP, master NLP pasti dimanapun belajarnya master NLP, pasti ada section yang belajarin mempelajari timeline terapi. Tapi nggak seperti komplit sama yang buat. Dia beberapa hari belajar timeline terapinya. Khusus terapinya. Nah terus kalau Kak Ocha sendiri udah menelusuri sampai ke timeline yang mana nih untuk diri sendiri ya, untuk menyembuhkan hal-hal yang mungkin nge-trigger. Alhamdulillah yang all the pain yang dulu ini ya apa namanya bukan tersembuhkan ya, tapi udah dirilis, dimana sudah dimaafkan. Karena timeline dulu terapi tuh pas itu, kapan tuh? dulu ada yang reason apa namanya di kehidupan sekarang udah dirilis juga, kehidupan sebelum-sebelumnya ada sebagian sudah dirilis. Jadi rilis itu maksudnya kita acknowledge it's happen, it's a bump, ada bump di umur-umur segitu. Tapi kita acknowledge, kita accept, dan kita forgive. Sebetulnya yang kita perlukan untuk moving forward adalah satu, forgive. Gitu. Bukan hanya forgive ke orang itu atau ke siapapun yang membuat kita sedih. Itu yang kita harus forgive kitanya. Yes, karena kan kadang penyesalannya itu tuh masih ada. Oke, gue maafin dia kok yang dulu pernah nyakitin gue segala macam. Tapi masih ada residunya tuh, kayak nyesel. Kenapa sih gue buang waktu untuk kadang-kadang ngabisin waktu sama orang kadang-kadang kayak kita gitu. banyak orang yang nggak mau, seneng being victim, seneng banget gue victim. Jadi orang kasihanin gue gitu, gue kasihan ya. Ada orang seneng dikasihanin, jadi they choose to stuck with that. Tapi ada yang nggak mau gitu, ya udah, I want to move forward. Balik lagi, semua adalah pilihan. Lu mau pilihannya, you wanna stuck being a victim or you move forward, do something better. Oke, untuk Kak Ocha sendiri gitu, untuk being victim, ngalamin itu gak sih momen-momen kayak, oh iya waktu itu gue playing victim pada waktu itu. Iya, playing victim, ya of course lah, kita masih muda, kita gak ngerti caranya. Jadi sebenarnya playing victim yang ada capek sendiri. Nyalain orang aja gitu kan. Drama jadinya. Jadi I blame this, blame that, I blame my mom lah, I blame segala macam. Ada semuanya di blame aja gitu, tapi at the end of the day ngapain? Yang ada you ngerusak diri sendiri, marah diri sendiri, jadi create penyakit. What's the point? Ya everybody tuh, mereka juga nggak tahu mereka buat kesalahan ke kita kan, cuma di otaknya kita doang. Sometimes orang tua kan they did their best to raise us, ya kan? They didn't know kalau mereka salah. Iya. But they did their best. Sometimes perspektif kita enggak, dia kayak jahat. Oke, they did their best. Kalau kalian jadi orang tua, kalian bisa melakukan yang sama nggak? I don't think so juga. Jadi forgive them. Dan emang challenge setiap orang tua gitu ya, beda-beda juga nih gitu. Yeah. Dan kalau Kak Ocha sendiri nemu gak sih childhood traumanya tuh apa sih sebenarnya waktu itu? Aku punya ya, dulu tuh aku lagi senang-senangnya main, masih muda, masih anak-anak, main di Surabaya, dia sekolah di Amerika. Aku nggak mau. Dulu aku nggak mau sekolah di Amerika. Oh lagi seneng-seneng main di Indonesia nih, udah punya dikirim geng gitu kan? Dikirim di sekolah, udah di tanpa bilang-bilang. Oh ya? Itu sakit hati aku banget. Itu SMA atau SMP? SMP. Wow. Itu lumayan early sih. Itu sakit hatinya lama, sangat lama. Dan baru ketahuan healnya itu umur 25.
Wow, lama sih. Kita masuk SMP itu kan mungkin umur 13. Aku 13 tahun. Iya kan? Bayangin ya, 12 Selama tahun. 12 tahun akhirnya baru ketahuan. Sakit hati banget tuh. Sakit hati dan aku maafin. Akhirnya aku maafin. Dan terus maafinnya masih ada lagi tuh. Maafinnya tuh berlayer-layer, jangan salah. Ntar tahun berapa 2010 ke-trigger lagi masalah itu, baru maafin, baru timeline terapi baru rilis. Oh, Jadi baru 2010 maafin lagi, baru 2017 baru benar-benar rilis. Maafin. Itu berlayer-layer, itu cuma gara-gara small thing kayak gitu, cuma dikirim itu jadi menumpuk. Pas dikirim ke sana tuh Kak Ocha sendiri atau ada saudara ada juga? kakakku juga. Tapi tetep aja I'm not happy. This is not what I want. Why you took my happiness with my friends gitu loh. Ya udah. Resentmentnya tuh lama sekali, resentment banget. Tapi dari situ pelan-pelan di timeline terapi, ibuku tuh cuma melakukan itu untuk kebaikanku toh. Ya kita kan nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu gitu kan. Ada umur-umur kita nggak mau tahu. Tapi dari situ, iya. Iya. Kalau boleh tahu nih proses timeline terapi tuh gimana sih? Kayak di hipnotis, hipnoterapi terus nanti gitu dihipnotis, terus habis itu ditidurin, terus nanti diajak ngomong. Ada itunya diajak jadi ngomong. alam bawah sadar kita. Iya, ada ini kan, ya. ntar ditarik ke belakang. Tapi kalau kita udah tahu itu umurnya berapa, kita langsung kita tarik langsung ke umur itu. Kayak melegakan misalnya ya. gini, aku mau rilis tahu gue umur segini-gini, oke tidurin, terus kita langsung tarik ke situ. Yes. Dan yang aku tahu kan Kak Ocha juga punya semacam psychic ability nih. Waduh, itu ngeri banget. Terus sangkan gue bukan. Kayak apa ya? Mungkin waktu kecil kali ya sering ngalaminnya gitu. Nggak tahu sih kalau sekarang ya. Aku tahu kan Kak Ocha kayak suka ngelihat sesuatu yang orang lain nggak lihat gitu. Ya, ya dulu sih. Tapi ya gitulah. Tapi beda lah dengan healing. Iya. Beda. Tapi ya adalah dulu. Sampai sekarang gak sih Kak Ocha? Sekarang gak. Kayak sensitif gitu, tipe yang sensitif. Sensitif mungkin masih. Tapi bukan psychic ya. Psychic tuh bacain orang. Sensitif ya. Kalau psychic tuh I can see your future nah itu. That's scary. Tapi kan aku tahu Kak Ocha suka dulu sempet bacain tangan. Dulu waktu zaman kuliah aku bacain, suka bacain tarot, suka bacain tangan. Nah itu bakatnya dari mana sih Kak Ocha? Maksudnya apa emang di keluarga Kak Ocha doang? Atau ada orang tua atau mungkin keluarga yang lain gitu? Inner circle sih enggak ya. Tapi mungkin turun-turunan dari mama dan kali ya ada. Ada sih dari mama. Terus sekarang dilanjutin gak Kak Ocha? Kemampuan itu? Enggak. Belum enggak. Tapi kalau pengen tahu sih dulu nih kalau Kak Ocha masih inget gitu ya. Misalnya bacain tangan gitu. Itu yang dilihat apa sih garis tangannya ya Kak Ocha? Sebetulnya jujur Li ya. Kalau misalnya aku ngomong begini kan orang gak percaya. Jadi memang nih garis tangannya gini. Memang aku ngeliat. Habis itu nanti aku ngocek. Dulu sih gokil sih, sampai predik orang 3 bulan lagi lo akan ketemu orang, 6 bulan lagi lo akan menikah. Itu bisa sampai precise kayak gitu. Dulu bisa ngeri kan. Dan itu benar kejadian? Selalu benar. Wow. Selalu benar. Ya. Tapi abis itu mama, don't do that gitu. Nanti kamu ini loh, nanti susah, pokoknya nggak boleh gitu, nggak boleh, kamu nggak kuat, nanti kamu nggak kuat. Jadi ya udah, padahal si mama loh pertama kali aku baca tarot tuh dia yang selalu beliin aku buku tarot. Oh iya? Bukan buku tarot, kartu tarot. Selalu dia yang beliin. Kenapa kok bisa? I have no idea. Tiba-tiba gini, itu si mama lucu banget. Tiba-tiba dia dari negara mana? Cak, mama beliin ini. Kamu yang lain adekku, kakakku dapat apa gitu. Aku cuma dikasih buku tarot. Lucu-lucu buku tarotnya. Emang kartu tarot kan lucu-lucu. Jadi dia yang bilangin nih, terus sampai
dibeliin lagi kartu Aiching. Kamu yang ini juga bagus. How do you know how to read it? No, you know. Kamu bisa. Terus ya udah aku main bisa. Oke. Jadi Sayang banget tuh karena banyak orang yang tertarik kan. Ingat gak sih dulu banyak orang pasti teman-teman Kak Ocha yang kayak ngantri minta dibacain gitu. Waktu itu pernah berapa tahun yang lalu pas pandemi aku stay di rumah Kak Dina tuh. Kak Dina bawa temen, oh ini ada tarot. Dia bilang, ayo baca lagi. Aduh, bukannya apa-apa ya. I don't know how, maksudnya udah gak terasah ya. Iya, bukan apa-apa karena ekspektasi orang terhadap bacaan kita tuh banyak. Kalau aku bacain pace orang juga seperti itu. Aku kalau bacain cimen orang juga ekspektasi orang banyak. Oke, apalagi nih pace, cimen, coba kita dicerahkan gitu ya belajar pengetahuannya. Itu Chinese metaphysics yang aku belajar juga. Jadi kalau misalnya aku give coaching ke orang, bukan hanya aku coaching dari sistem NLP atau Erikson, tapi aku ngelihat ini orang juga. Ini orang sebetulnya elemennya apa sih to support. Jadi to support this person, aku harus cari. Aku ngebacain dia juga. Jadi baiknya kita tuh ngomong sama dia seperti apa. Oke. Jadi untuk nyampeinnya ya. Metode-metodenya tuh semua aku pakai. Jadi nanti aku memberikan arahannya, memberikan arahan tuh sesuai pacenya dia juga. Pacenya kayak apa human design kalau kamu bilang kan. Tapi in Chinese. Oke. Kalau Aiching aku belum belajar, itu si mama aja ngirim. Tahu? Aku nggak ngerti. Tapi pas lagi pelajaran pace gitu, kita harus belajar cimen juga. Banyak yang belajarin Aiching, tapi sampai aku nggak overwhelm ya, otak gue nggak muat lah semuanya dipelajarin. Tapi intinya Kak Ocha tuh sebenarnya ada bakat sih ya. Iya, tapi untuk bisa. Ya kadang-kadang predict the future mungkin. Iya nggak sih Kak? Tapi kalau untuk diri sendiri tuh bisa gak sih Kak? Kayak ngebacain diri sendiri? Gak bisa diri sendiri sama orang terdekat. Oke. Orang terdekat tuh maksudnya kayak family gitu ya? If I knew my dad, kalau dia akan pergi, aku mungkin ini gak bisa aku gak bisa. Itu sempat aku marah sih. Oke. Tahun berapa tuh inget gak Kak? 2017. Oke. Biasanya kalau misalnya ada yang mau pergi tuh aku tahu. Oh ini mau pergi gitu. Tapi ini my dad gak tahu. Sampai aku sempat yang Tuhan kok gak kasih tahu sih. Udah oke. Jadi emang gak boleh. It's beyond. Jadi gak apa. Tetap kayak ada aja gitu limitnya gitu ya. Namanya manusia ada limit. Jangan semuanya kita harus tahu ya. Yes. I'm not God. Jadi kita tetap harus rely on God. Karena emang kadang hidup itu serunya adalah karena ada si surprise element ini ya kan. Ketika gak ada yang pasti. Iya, gak ada. Yang pasti adalah ada Tuhan. Benar. Jadi kita harus put faith on God lah. Oke. Kalau aku lihat dari Instagramnya Kak Ocha kan kayak banyak banget perjalanan ke candi-candi nih. Waduh. Boleh dong Kak diceritain apa It's part of my healing. Nah, dengan pergi ke candi ya healingnya ya. Kenapa nih pilih candi? Situs-situs nggak tahu ya. It's like kalau aku kesana-sana tuh kayak get connected aja dengan alam, dengan beliau-beliau, dengan connected aja. Salah satunya kalau tadi ngomong situs adalah situs Gunung Padang nih. Yang aku tahu Kak Ocha pernah ke situ kan. Itu kan sempet dibahas lah, bahkan kayak content creator di luar negeri gitu di Amerika deh kalau nggak salah ya. Dia tuh ngebahas tentang Gunung Padang gitu dan kemungkinan itu adalah one of pyramids juga gitu. Ada yang sampai ngomong kayak gitu. Masa sih? Iya, ada yang sampai kayak nganggep ini tuh kayak satu yang harus dieksplor banget nih gitu loh. Nah kalau pengalaman Kak Ocha aja sih waktu kesana tuh keren. Apa yang Kak Ocha alamin? Waktu itu beruntung banget pas lagi eksplorasi yang mana
Itu era presiden-presiden yang dulu ya. Itu aku ikutan diundang jadi sama mereka. Jadi majestic aja ya, magical banget lah tempatnya, mistis menurut aku. Jadi buat orang-orang yang kayak sensitif sama energi gitu, kayaknya seru nih ya. Ya Gunung itu Padang ya. Anda harus ke sana. Saya harus ke sana. Susah ya ngomonginnya ya, karena itu banyak ruins ya. Dulu kayaknya itu adalah kayak tempat mereka itu kan nggak terlalu tinggi tempatnya. Itu bukan gunung, kayak itu kan Gunung Padang, tapi it's bukit. It's a bukit, nggak tinggi. Naik tangga nyampe, terus ruins, gaya-gaya Machu Picchu. Tapi ada satu titik yang dimana it's very powerful and very ada center yang energinya bukan berat ya, tinggi banget. Bisa melihat gunung-gunung yang lain. Nah di situ powerful banget. Waktu itu Kak Ocha sama siapa Kak? Ada with my best friend. Oh wow. Dan kalau ke sana tuh bebas nggak sih? Kayak semua orang boleh nggak sih ke situ? Boleh. Oke. It's open. I'm sure kayaknya dulu sih belum terbuka ya, belum terbuka banget ya. Sekarang mungkin udah open ya. Situs sudah termasuk situs yang terbuka, tapi it's you can sense it nanti. Oke. Rasanya setelah dari situ gimana Kak? Setelah pulang dari situ? Biasa sih, tapi biasa. Bukan sesuatu yang abis itu kita dapat apa enggak, tapi you can sense bahwa itu tempat kayak apa ya, tempat komunikasinya kenceng ya, atau kencengnya gimana, pokoknya powerful. Oke. Tuh mungkin buat yang emang apa ya, salah satu passionnya adalah berkomunikasi dengan higher beings, ya nggak sih? Boleh dicoba ke Gunung Padang. Cari titik yang kamu bisa ngelihat semua gunung. Ya, di situ. Itu di situ dan itu coba try untuk banget. duduk tenang, duduk tenang, jangan ada ekspektasi apa-apa, benar-benar relax. Okay. Then you'll get it. Meditasi nggak kalau cari di situ? Nggak usah. Kulo nuwun aja. Kulo nuwun. Jadi jangan banyak sekarang, mau sekarang mau gini-gini. Coba. Ingat itu bukan tempat kita. Jadi kulo nuwun aja, sopan. Kita bertamu, duduk tenang, jangan memberikan yang aneh-aneh juga. Just be present, be nice. Duduk situ aja. Jangan ekspektasi apa-apa. Welcome. Waktu itu ingat gak Kak, kenapa tiba-tiba ke Gunung Padang gitu? Apakah ada kayak panggilan atau intuisi? Iya. Oh iya? Iya. Gimana tuh? Sebelumnya aku tuh pengen kesini. Terus gak berapa lama tiba-tiba Cak, ada eksplorasi, orang anak ITB ikut, siap, berangkat langsung. Jadi balik lagi itu kita harus clear kalau kita mau kemana, nanti dipanggil. Bener sih, itu bener banget sih. Itu dipanggil. Jadi clear intention tuh penting. Clear intention. Tapi balik lagi, clear intention tuh harus dengan niat yang bersih ya. Waktu itu apa Kak niatnya Kak? Mau pengen ke visit situ aja. Mau visit. Gak ada apa-apa. Niat mau mendapatkan sesuatu dari situ. Aku gak pernah denger itu apa-apa. Itu cuma situs yang kayak Machu Picchu. Karena aku pengen banget ke Machu Picchu, belum pernah ke Machu Picchu, ya tiba-tiba ke sana. Nice. Terus selain situs Gunung Padang, ada lagi nggak nih panggilan-panggilan yang kayak out of the blue tiba-tiba gue mau kesini gitu? Ada. Apa tuh, kemana tuh? Yang tadi yang di Instagram ya. Iya. Itu apa sih kan? Tunggu dulu, di Instagram tuh ada banyak soalnya. Yang mana nih? Iya makanya yang ada panggilan juga gitu, yang kayak apa semuanya itu panggilan. Dulu tuh sering banget tuh bangun terus langsung gue mau kesini. Nah telepon si temanku ini, iya Jang, let's go gitu. Berangkat. Berarti emang harus follow Instagramnya sih ya. Aduh nggak ada zaman dulu tuh. Enggak, tapi di Instagram Kak Ocha tuh ada kayak perjalanan, maksudnya kayak Kak Ocha foto di candi mana gitu. Itu termasuk kan? Iya.
Tuh. Kalau mungkin kayak communication gitu sama spirit yang dari tokoh yang zaman dulu mungkin dikenal gitu, Kak Ocha pernah gak sih Kak? Adalah. Boleh ceritain gak? Aduh. Adalah. Pokoknya basically semua bilangnya sama. Oh jadi ada beberapa nih? Ya, semua basically sama. Cuma Kayak tokoh-tokoh. ya, Tokoh-tokoh dulu ya. tokoh. Tapi basically mereka sama bahwa jagalah Nusantara. Jangan disia-siakan bangsa dan tanah air. Itu aja sih. Benang merahnya itu selalu gitu. Itu biasanya dapat message itu pas kapan Kak? Pas datang langsung ke tempatnya? Iya, biasanya. Bisa datang langsung. Kemana aja sih Kak kalau boleh tahu? Apakah di Tanah daerah Jawa. Tanah Jawa. Tanah Jawa. Semua tanah Jawa ini powerful banget. Dari barat sampai timur tanah Jawa. Itu udah didatengin semua tuh Kak Ocha. Apa ada yang belum? Pengen tahu nih. Tanah Jawa. Tanah Jawa itu sangat sangat powerful. Harus dijaga. Pokoknya jaga negeri ini indah dan makmur. Jadi harus dijaga. Disampaikan nggak tuh nih ke pemimpin negara? Siapapun itu yang ya semoga, saya yakin karena presiden kita cinta sekali negara ini. Jadi amin. Jadi insya Allah akan terjaga. Oke, pesennya itu ya. Iya. Berat juga ya Kak pesennya. Tuh bilang gue kagak di pemerintahan, kok dipesennya sama gue gitu. Harus dijaga Nusantara. Mungkin later kan kita nggak tahu loh. I don't know. Iya kan. Wah, belum tahu ya, nggak tahu juga ya. Pokoknya itu disuruh jaga. Oke. Tapi kalau tempat di Indonesia nih, di Nusantara gitu, yang kayak paling berkesan untuk healing tuh di mana sih Kak? Untuk healing, untuk healing tuh apa nih sekarang? Karena Ya mungkin kayak Indonesia tuh indah banget. Nah, Indonesia tuh indah sekali. Mau diving Indonesia Timur tuh the best. Yeah. Indah sekali. Sampai ke Papua tuh indah sekali. Jadi if you say healing di mana, dari Sabang sampai Merauke aku udah pernah jalanin. Indah semua nih Indonesia. Makanya harus dijaga. Oke. Dan untuk Kak Ocha sendiri gitu, kayak yang paling kena banget, yang kayak paling apa ya, berkesan lah untuk Kak Ocha. Tanah Jawa. Tanah Jawa ya. Tanah Jawa. Semuanya tuh ya. Tanah Jawa. Tapi kalau berkesan banget indahnya alam tuh Papua. Oh. Indah. Oke. Waktu itu Kak Ocha healing juga ke Papua? Di Misol. Enggak, itu lagi diving. Tapi indah banget. It's like paradise. Apalagi di lautnya. Aduh. Kayak akuarium. Kayak di Alor. Kayak akuarium tapi di bawah laut. Indah banget. Indah banget. Udah susah ngomongnya tuh like aku mau ninggalin aja. Ih sedih banget. Bagus banget. Berarti udah nelusurin semua tuh ya? Dari Aceh sampai Papua. Kalau Aceh gimana pengalamannya? Aceh nice. Tapi kalau misalnya underwaternya, bawah lautnya, I prefer Papua. I prefer Indonesia Timur. Indonesia Timur tuh indah banget. Indah banget. Aku menghayal waktu itu. Gue bilang gimana caranya gue gue naikin pariwisata Indonesia Timur. Sampai dulu menghayal begitu saking indah banget. Indah banget. Oke. Tapi harus dijaga lah. Kalau kebanyakan turis juga ntar lama-lama rusak. Indah banget. Indah banget. Mau koralnya indah. Mau ikannya indah. Atasnya gunungannya indah. Langitnya indah. Semua indah. Kalau yang belum didatengin itu di Indonesia di mana sih Kak Ocha? Belum dan kayak gue harus nih kesini nih gitu. Kayak target selanjutnya ada gak sih? Indonesia di mana ya? Udah semua soalnya. Mana ya? Aku kayak kalau kayak ke Makassar kan kayak sempet ya, cerita Makassar juga tuh. Ya, Makassar. Aku Apa yang udah Sulawesi itu? udah pernah. Mungkin di tengah-tengah Sulawesi Utara udah masuk tengah-tengah tuh katanya banyak waterfall yang bagus juga ya di Sulawesi Tengah. Terus aku juga pengen Sumatera
ujung-ujung katanya conservationnya di Lampung juga katanya bagus, banyak binatang-binatang yang dijaga juga ya, dilestarikan. Aku juga belum pernah situ itu. Tapi kalau misalnya yang spiritual menurut aku di tanah Jawa, tapi kalau keindahan alam itu di Indonesia Timur. Oke, catet tuh ya. Sesuai kebutuhan aja Ya, healingnya. sesuai kebutuhan. Kalau misalnya stres, pergilah ke Indonesia Timur. Nyemplung di air laut, nongol ngeliat gunung bagus, hidung hijau-hijau, seger langsung. Tapi kalau misalnya mau healing spiritually, tanah Jawa. Tanah Jawa ya. Tapi kalau misalnya mau keindahan alam, go Indonesia Timur. Tanah Jawa best spotnya di mana Kak? Tanah Jawa best spotnya. I love Jawa Tengah, Jogja sekitarnya tuh I love tuh. Oke. Itu indah. Ya Jawa Tengah, Dieng gitu aku suka. Kan yang aku tahu nih Kak juga ada pengalaman melukat ya. Ya. Iya, itu di mana Kak melukatnya waktu itu? Yang banyak sih di Jawa, lebih Jawa. Melukat sih mana-mana, yang melukat itu kan kita membersihkan diri ya artinya. Ya dengan air laut, dengan air gunung, itu sih bisa melukat. Oke, karena kan yang aku tahu tuh yang di Bali tuh kayak ada 7 air, 7 air apa 7 kolam gitulah, semacam itu ya. Nggak usah jauh-jauh, di Bogor juga ada. Orang Hindu pura juga bagus juga, powerful juga. Udah pernah yang di Bogor? Sering. Wah, boleh tuh di-share tempatnya Kak. Pergi deh. Ada tempelnya very nice temple. Ada very nice temple. Terus ada juga itu tempatnya Prabu Siliwangi ya, kalau bertapa. Go there. Nama tempatnya apa sih? Boleh di-share nggak sih? Aduh no. Pokoknya gue tahu ke sana. Oh gitu. Ini karena dianterin temen juga. Di Google juga ada kali. Puranya apa? Nah di situ. Oke. Tuh langsung pakai keran keluar, itu dari gunung, dingin banget sih. Ada 7 pancuran. Dan ada arti-artinya. Nah tinggal kalau misalnya Anda gak enak badan, Anda you feel overwhelmed, you need to cleanse yourself, just go there. Oke, setelah dari situ Kak Oce seger banget. Aku juga pernah punya teman ya, sakit gak jelas gitu. Aku bilang, go there. Gimana caranya? Lu Google aja. Pulang langsung sehat. Oh iya? Gak usah jauh-jauh. Pas banget nih, karena sekarang tuh lagi musim kan, flu apalah, perubahan cuaca segala. Jadi itu salah satu option untuk melukat. Gak usah yang di Jakarta dan sekitarnya nih, bisa ke Bogor aja. Ada ke Bogor, di Bogor ada. Gak usah jauh-jauh. Iya benar. Melukat sebetulnya itu air alam. Lu menyatu dengan alam. Apapun yang lu menyatu dengan alam, itu healed ya. Itu healed. Karena kita terlalu banyak nih eksternal yang gak penting nempel di diri kita. It's time to cleanse it and release it. Kayak purify dengan apa? Dengan air. Simple kok. Air. Iya. Bener, setuju. Karena waktu itu gak usah jauh-jauh deh. Gak usah melukat gitu ya. Kayak aku sempat lagi penat banget gitu kan. Cuma gak bisa pergi jauh-jauh karena ada acara lagi hari Senin gitu kan. Jadi cuma bisa weekend doang, Sabtu Minggu. Akhirnya udah kesentul aja tuh ke Leuwi Hijau yang ada air terjun apa segala macam. Udah cukup banget trekking. Ke Curug. Yes, Curug itu dia. Pokoknya basically gini. Healed langsung. You don't need to pay siapapun juga. Tapi have an intention. Aku mau bersihin dari segala bad negatif energi dalam tubuh dan eksternal apa yang nempel gitu. Just go there. Have a good intention. Berdiri aja tuh di air, di bawah air curug. Air mancur, itu kan air alam. Itu sama juga kalau misalnya dulu tuh aku stres segala macam, nyemplung diving. Kenapa? Itu air garam. Kalau pulang pasti seger. Itu emang kalau nggak usah gitu. Kalau misalnya nih kita pergi kemana gitu ya,
banyak manusia yang ada di situ, pulang pasti nggak enak kan badan kita, ya itu kan kenempelan-nempelan energi orang. Mandi air garam aja, sama kayak kita nyemplung di air laut. Jadi biasakan untuk clean sendiri tanpa bayar orang ada bayar si ini bayar si itu untuk nggak usah. Biar Tuhan yang bersihin. Dengan alatnya yang dia punya adalah air alam. Air alam ya benar. Oke, kita sekarang masuk ke healing anthem nih. Healing anthem pertama Kak Ocha adalah Wonderful by Gretchen Parlato. Benar gak tuh aku nyebutnya ya? American jazz singer. Kenapa pilih lagu ini Kak? Udah dengerin belum? Udah dong. Itu sebetulnya lagu aku sama Aiman berdua. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih, Aiman, you are wonderful. Itu afirmasi sebetulnya. Bahwa kita ciptaan Tuhan, we are wonderful. Jangan pernah lupa itu. Itu aja sih. Waktu dulu, it really works. Waktu aku sama Aiman stuck di rumah waktu lockdown. I know you're wonderful, I know we're wonderful. Jadi kita joget-jogetnya sendiri, bikin seneng hati. Ya, walaupun bosen, kita enjoy aja gimana caranya enjoy. Ya, itu penting sih, kayak kita apa ya, nyari formula kita sendiri gitu kan. Yes, kita harus be kreatif untuk kreatif. Be happy. Be happy itu adalah choice. Either sekarang mau sedih, bisa lu sedih. Mau seneng, bisa lu seneng. Tapi it's a choice. Ya, dan ini lagu ampuh nih ya, waktu pandemi ya itu kan. Pandemi tuh kita berdua sering banget tuh sama joget-joget. Untuk kita berdua happy. Joget-joget. Aku tuh jujur baru tahu sih lagunya dari Kak Ocha. Itu joget-joget banget. Jadi kalau dengerin itu kita berdua joget-joget. Oh, tapi Kak Ocha tahu dari mana sih lagunya? Apa emang aku aja yang kayak kelewatan ya? Ada di Apple Music. Oh, jadi kayak random. Jadi we are wonderful. Jadi pokoknya I wonderful kan. Oke. Healing anthem kedua nih, Love Makes Things Happen. Wow, dari Pebbles. Ini kayaknya lagu lama tuh, lagu zaman kuliah. Nah, tuh kalau misalnya kalau dulu kan aku sekolahnya kuliah di San Jose State, teman-teman yang menjadi San Francisco gitu, atau kita lagi itu seneng banget aku. I love driving. Jadi ini kalau lagi nyetir, sembari nyetir tuh di highway, demennya nyanyi gitu. Oke. Love makes things happen. Karena emang nyetir tuh somehow juga It's part a of healing juga. Aku sometimes aku seneng, aku pengen nyetir. I love nyetir di highway. Iya, dan highway-nya bukan yang tol dalam kota jam 5 sore. Itu sih nyari penyakit. I love it gitu loh. Aku paling seneng banget nyetir. Apalagi nyetir lagu, terus kasih lagu, nyanyi sendiri. It's like it's healing for me. Iya. Oke. Singing tuh menurut aku, dan pagi nih setiap pagi bangun. Tuh aku joget-joget sendiri tuh selalu sampai sekarang. Terus masang lagu di playlist. Ada playlist morningnya di Apple. Pasang aja dari Pure Motivation, Wake Me Up, terus Feel Good, Feel Happy tuh ada tuh setiap hari gue pakai pasang-pasang ganti-ganti aja yang mana. Ikut nyanyi, ikut joget-joget, masak air. Jadi create your happiness to start from morning. Dan itu bertahan sampai malam tuh ya energinya. Iya, karena kenapa? Satu, I have to keep my mental sane, ya nggak insane, sane. Jadinya untuk siapa? Untuk orang lain juga. Kalau misalnya energiku bawaannya amarah, kesel, yang lain-lain juga ntar kena. Kalau Kak Ocha tuh bangun jam berapa sih Kak kalau boleh tahu nih sehari-hari ya? Karena kan ada anak juga nih ya kan yang harus sekolah. Of course, jam 5 kurang. Oh, tuh. Jadi kalau mau ada waktu untuk pasang lagu, nyanyi-nyanyi harus bangunnya jam 5 kurang. Karena kalau bangunnya mepet barengan sama anak. Sama anak dulu. Anak, bye mom, I love you. See you tomorrow. Itu. Dia keluar dari kamar, bye dari kamarku, bye gitu. Jam 6 disitulah aku pasang musik joget-joget. Oke. Jadi udah selesai urusan selesai.
udah subuh, udah sholat subuh, udah selesai zikir, udah sholat subuh, ngurusin Aiman mau sekolah bye dengan ngobrol dengan ngalor ngidulnya dia kan harus nganter ngobrolin ngalor ngidul. Oh hari ini aku mau gini dia kan sambil dia breakfast gitu, terus dia bye baru that's my me time. Pasang lagu, joget lah segala macam. Jadi emang harus ngeluangin waktu untuk itu tuh. Pagi-pagi paling setengah jam. Walaupun udah jadi ibu-ibu ya, Iya. atau udah jadi bapak-bapak gitu, tetap harus ada momen itu karena itu bener-bener kayak starting point kita di hari itu untuk ngeboost energi. Kalau bisa sampai malam tuh. Iya. Ya kan, oke. Kita masuk ke healing anthem ketiga nih. Suddenly It's Magic by Vesta Williams, American R&B singer. Ini rilis tahun 86 lagunya ya. Dari album Vesta. Makin ketahuan umurnya karena lagu ini rilis aku baru lahir, say. Itu enak banget kan? Aku disambut loh sama lagu ini. Suddenly It's Magic gitu. Andari Coba lahir. itu juga lagu enak kalau buat nyetir. Suddenly It's Magic, one look, one touch. Oh itu seneng banget buat nyanyiin. Itu enak buat jadi kalau nyetir tuh wah, mau dikata orang bilang fales, terserah. Nggak ada yang denger ini, gue sendiri di mobil gitu ya. Tapi itu kan itu freedom banget. Iya, setuju. Kita lanjut lagi ke healing anthem keempat, Keys to Paradise. Itu by Jonathan Fritzen. Itu Swedish pianist and multi-instrumentalist. Lagunya termasuk baru gak sih? Itu baru kan lagu syuting aja menurut aku. Itu beberapa tuh lagu instrumen. Iya. Dia cuma piano doang tuh. Iya, tapi instrumennya itu aja. bener-bener enak aja. Ini kunci-kunci untuk ke surga kan, Keys to Paradise. Jadi dengerin itu tuh kayak mengantarkan ke paradise. Enak gitu. banget. Itu kadang-kadang kalau misalnya aku lagi buat presentasi atau aku lagi buat materi untuk ngajar, itu ada di kuping. Selalu didengar. Paradise Jadi, menurut Kak Ocha apa sih Kak? Paradise menurut kamu tuh? Paradise itu misol. Misol tuh itu Papua ya? Papua. It's like paradise yang mana semuanya indah. Aku belum pernah banget lagi tuh ke misol itu. Dan semoga sih masih sekarang masih indah, bisa dijaga ya. Itu eko loh. Jadi bener-bener semuanya nggak ada plastik, nggak ada baterai, nggak ada semua sampahnya juga didaur ulang. Jadi nggak ada sinyal ada nggak? Ngapain kita punya sinyal ya kalau kita udah Ya kan kedamai? mau posting dong. Wah dulu kagak ada tuh gue. Oh dulu ini ke misol 2000 berapa ya? 2000 belasan kali ya, enggak? 2000 belasan deh kayaknya. Tapi enggak. Once you're there ngapain mikirin ini ya, nggak tahu ya. Kalau misalnya aku di sana I enjoy every moment. Iya. Waktu itu ya apa ya, I'm single, nggak me, myself and I and the beauty of nature. Udah cukup. Ngapain aku harus selfie ya? Maksudnya gini. Kalau aku sih tetap cuma late post karena sinyal belum tentu. Tapi indah banget sih, indah. Itu benar-benar it's beautiful sih. Oke, kita masuk ke healing anthem kelima nih, Kiss the Rain itu by Billie Myers. So ini sih lagu populer lah ya. Iya. British rock singer and songwriter. Lagu tahun 97, diambil dari debut albumnya Growing Pains. Itu enak sih. Nah, tapi itu jadi emang kalau mau grow kadang harus pain dulu yes, gitu. Yes, it is. Gak mungkin lo tiba-tiba grow. If you don't learn anything, you will never grow. That's the journey. Dan that's the process. Sometimes orang tuh gak suka proses. Proses gak ada yang smooth, tapi jogetin aja. Wih, sekarang bisa nih ngomong gitu ya. Jangan 20 tahun lalu gimana? Garuk-garuk aspal. Garuk-garuk aspal. Oke. Iya. Kalau tempat healing favorit Kak Ocha tuh di mana sih? Tempat healing favorit. Iya, boleh kayak nature, maksudnya salah satu nature di Indonesia atau mungkin nature. Satu ruangan tertentu nature gitu. Indonesia. Semuanya ya. Nature Indonesia. Semuanya connected sih energinya.
Aku senang di pantai selatan. Pantai Selatan. Pantai Selatan tuh magis juga gak sih kan Kak Ocha? Di Jogja pantai selatan. Ada pengalaman gak Kak Ocha? Kayak mungkin pas ke situ tiba-tiba ngerasain apa gitu. Banyak tapi nggak mungkin ceritain di sini. Wow, oke. Aku aja ntar aku kasih tahu ya. Nggak mungkin ceritain di sini. Ya itu. Wow. It's powerful. Makanya dijaga Indonesia ini. Karena kita powerful. Menurut Kak Ocha dijaganya dengan cara apa aja sih Kak? Cinta. Oke. Cintailah negara ini, cintailah bangsa ini. Itu dari cinta itu banyak. Kalau Kak Ocha sendiri tuh mencintainya dengan cara gimana Kak? Cinta apa nih? Cinta ke Indonesia ini gitu. Kadang kan kayak dijaga. Kalau kita coming from love, you will take care of it dengan penuh cinta. Termasuk ketika kita lagi berkunjung ya ke tempat-tempat itu. Ya, jangan buang sampah. Sesimpel itu ya. Kemana-mana bawa ini nih. Nah ini jangan dia buang sampah. Ini banyak kalau pergi-pergi gitu ya, aku pergi-pergi gitu. Aduh, kok sampahnya banyak banget ya. Kayak kemarin minggu lalu aku di Solo ikut haul Solo. Ya Allah sampahnya Tuhan gitu loh. Kalian kesini untuk berdoa bersama tapi kok meninggalkan sampah itu ya. Sedih loh. Sorry ikut apa Kak? Haul Solo. Oh boleh diceritain dong Kak. Haul Solo itu haulan ya. Haulan itu kayak kita mengenang salah satu Habib. Jadi kita mengirimkan doa bersama dan salawat bersama. Oke. Ratus ribuan orang ada di situ. Tapi yang ada meninggalkan sampah. Nah itu ya, kesadaran itu kenapa ya? Kalau kita coming from-nya love and tanggung, responsible, kita nggak mungkin ninggalin sampah di situ. Iya setuju. Kita selalu akan menjaga rumah kita bersih. Ini loh, negara kita ini adalah rumah kita. Dijaga dong dengan sepenuh hati. Nah itu. Iya, aku pernah waktu itu kayak solo traveling gitu di 2015 ya. Terus yang mana aku ke Bali lah, terus ke salah satu pantainya, waktu itu Pantai Pandawa. Dan ya lagi jalannya kan yang penuh dengan kayak di momen present gimana sih, jadi jalannya relax aja gitu, kayak bener-bener ngikutin aja, ini kurang serong kanan dikit nih gue jalannya, kurang serong kiri dikit, suka-suka aja kan, karena kan lagi sendirian, lagi emang proses relaxing aja gitu. Nah terus tiba-tiba ngelihat botol plastik itu tiba-tiba langsung kayak sakit hati gitu loh, kayak lagi indah-indah nih menikmati suasana. Kesel kan? Sedih banget gitu ngelihatnya. Apalagi kalau diving di Pulau Seribu, Jakarta. Kayak kita ngelihat Alfamart sama Indomart di bawah laut. Alias sampah. Banyak banget. Bener. Sebutin deh sampah Indomie, Supermi, Aqua, Ultra, Indomilk, name it, semua is there. They are like all over sampah di. Tapi kalau misalnya kita ke Indonesia Timur, nggak ngelihat ada sampah. Jadi kesempatannya kalau misalnya mau ngeliat yang clean banget tuh, go to Indonesia. Berangkat deh tuh ke Indonesia. Tapi kesana jangan terus ninggalin sampah ya. Jangan pernah. Dibawa lagi dong barang-barangnya. Pokoknya kita harus berpikir bahwa negara ini adalah rumah kita. Dijaga dong. Masa rumahmu jorok sih? Benar, setuju. Sama kayak diri kita juga ya. Ini kan juga rumah kita gitu. Ada self love juga, dijaga juga. Mind, body, and soul dijaga. Kalau solo traveling, Kak Ocha, itu ada kayak rutin gak sih suka solo traveling? At least tahun sekali gitu. Sekarang udah enggak. Oh, tapi dulu sering? Dulu ya. Oke. Waktu sebelum ada Aiman ya sering solo traveling. Kalau sekarang ya berdua, duos traveling. Dynamic duos traveling. Berarti itu kayak 10 tahun yang lalu ya? Ya sering tuh. Terus itu seru sih. Itu healing journey juga gak untuk Kak Ocha? Iya, karena you meet banyak ketemu orang banyak, terus tempat baru, pasti you will learn something. You will learn something, you experience something. Pasti seru sih. Enak. Iya, dan kita jadi kenal diri kita sendiri ya. Iya. Jadi ada di mana yang kita pergi yang aku nggak tahu bahasanya, tapi
karena kita niat baik, ketemu aja orang baik terus nolongin. Sering banget aku kayak gitu. Iya, Aduh, iya, gue nggak iya, tahu iya. bahasanya apa nih. Ini orang bawa gue kemana ya? Tapi nyampe gitu loh. Dibantuin aja. Selalu gitu. Mau Bener. nyasar Karena kayak ketika kita pergi berdua aja, kita kan nggak tahu nih kondisi orang yang lagi kita pergi bareng nih sebener-benernya kayak apa kan. Iya. Ngebawa kita ke banyak keberuntungan atau bawa sial, iya gak sih? Kita nggak Tapi pernah. kalau kita sendiri, kita kan tahu banget nih, kita lagi ngerasain apa sih, intention kita Iya. apa sih, hati kita tuh lagi ada yang jahat sedikit gak sih? Kayak misalnya penuh dengan ngeluh-ngeluh gitu. Atau kita emang pure accept aja, Iya. accept apapun yang kita temuin gitu, dan penuh dengan kayak excitement. Kita kan Iya. jadi tahu kan, Iya. dengan kita yakin kita nih bawanya sesuatu yang baik, ya udah kita pede aja gitu ketemu. Tapi jangan kalau misalnya kalau misalnya Anda kata Anda mau solo traveling, jangan terlalu banyak buka sosial media. Kalau misalnya for instance kalau misalnya pergi sendiri, ya udah pergi sendiri tapi ngelihatnya Instagram. Jadi kalau duduk makan jangan, you enjoy aja ngeliatin orang, ngeliatin ini, ngeliatin itu. Jadi you enjoy the present moment, mindful aja, enjoying the moment. Jadi you can learn something from it. Yes. Enak. Itu kayak zaman dulu sebelum kita ada Instagram, sebelum ada kita sosial media ya. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita lagi jalan-jalan dulu, ya aku kayak orang bego aja ngeliatin orang itu, ini lucu juga ya. Ntar ngeliatin orang ini lucu juga ya. Kayak ini orang makannya apa ya? Kalau misalnya lagi di restoran, oh ini apa ya? Terus jalan. Jadi the present moment, being mindful tuh enak. Bisa kita rasain, bisa kita alamin tuh ya, Iya, ketika tapi lagi traveling sendiri. Kalau misalnya if you want solo travel ya being solo. Iya. Jangan Ya paling kalau mau foto, Ya, kalau late foto, post oke. aja, postingnya ntar aja. Karena Ya. kalau kita udah posting buka sosmed, Ya. itu yang ada kita scrolling tuh biasanya. Iya, gitu. jadi nanti scrolling ngapain juga gitu. Oke, kita lanjut nih. Healing quote favoritnya Kak Ocha apa sih Kak? Healing quote favoritku apa? Boleh kalau mau nyontek. Ada 2 ya. Satu di Quran, Fabi ai alai robikum atukatsiban, bahwa anugerah apalagi yang kamu dustakan, anugerah dari Tuhan apalagi yang kamu dustakan. Jadi selalu ingat, apapun yang kita alami sekarang ini udah anugerah, ini udah berkat Tuhan. Jadi ini udah terbaik. Jogetin aja, enjoy aja dan bersyukur. Semua hidup tuh dijogetin aja. Iya. Enak ya kalau kita selalu ngerasanya atau ngeliatnya tuh dari angle itu gitu. Iya. Kadang kan kayak, aduh ini yang gue lakuin tuh udah bener belum sih? Ntar jadi kayak kita trace back lah. Coba kalau waktu itu gue gini ya, coba kalau waktu itu gue gini. Mungkin gak kayak sekarang. Kadang kan suka gitu tuh. Nggak usah. Jangan. Ini udah yang terbaik, say. Itu Jangan itu aja, pernah nyesalin what already happened. Karena that's part of your journey. Iya. Jadi sebelum terjadi apa-apa ya choose your way wisely. Karena you're the one who jalanin kehidupan lu dengan baik. Kalau boleh tahu Kak Ocha di umur sekarang ini gitu ya, udah 100% gak sih untuk memilih yang wisely gitu semuanya? Atau kadang masih ada slipnya nih kayak Ya kita pun kita manusia ya, pasti ada. Tapi ya gimana pun juga kita mencoba untuk yang memikirkan atau memilih yang terbaik. Ya, tuh. Oke. Jadi tapi selalu berpegang teguh bahwa apapun itu adalah ini yang terbaik, anugerah dan berkat dari Tuhan. Jadi itu kita pegang aja itu. Jadi ya Tuhan, kalau gue punya masalah, Tuhan, aku adalah milikmu, bantu aku. I don't know how to solve it. Please solve it, please help me. Udah. Insya Allah kalau kita yakin pasti bisa. Oke. Terus quote nomor 2 kan ada 2. Oke, ada 2 ya. Satu lagi apa nih? Ini aku baru tahu artinya, tapi maksudnya urip itu urup.
bahasa Jawa, yang dimana hidup itu udah menyala. Yang aku percaya adalah hidup ini adalah kamu harus memberikan berkat ke orang lain. Jadi harus belajar memberi, memberi berkat, memberi kebaikan untuk orang lain. Jadi hidup ini bukan untuk diri lo aja. Jadi selalu menjadi berkat untuk orang lain. Jadi kalau kita tetap selalu bersyukur, kita mencintai diri kita, dan kita harus selalu memberi. Itu sih yang aku memberi pertolongan, terus memberikan menjadi penerang. Kalau nggak salah itu urup tuh artinya nyala ya. Jadi kita menjadi kayak lilin, kayak penerangan untuk orang lain. Urip iku urup ya. Iya gak sih? Hidup itu menyala. Yeah. Dan seneng banget sih sekarang kan lagi ngetren juga orang bilang menyala abangku gitu kan. Apa tuh menyala abangku? Oh gak tahu Kak Ocha. Ada komen-komen kadang misalnya orangnya lagi baru achieve sesuatu yang bagus gitu. Shining tuh maksudnya. Terus komennya ya itu menyala abangku gitu, menyala kakakku. Jadi emang orang udah mulai aware sama istilah keep shining gitu. Ya, kalau misalnya kayak orang sukses gitu ya, kita highlights kesuksesannya dia, itu kan memotivate kita menjadi sukses juga. Jadi selalu belajar untuk melihat kesuksesan orang, jangan disirikin. Itu yang ada itu jadi negatif juga untuk diri kita. Itu jadi mindset orang miskin kalau kayak gitu. Miskin itu kalau kata Oprah Winfrey tuh banyak orang kaya tapi mindsetnya miskin. Jadi semua tuh mindset. Iya. Tapi kalau yang terjadi waktu Kak Ocha New York Cares itu untuk homeless yang greedy, itu sih bener-bener waduh. Itu aku ngeliat banget ya. Bikin kamu homeless. Ini emang attitude-nya bener-bener ya nice. Mungkin orang mengatakan ya kan mereka miskin, mereka kasar karena mereka miskin. Enggak. Ada juga kok yang baik gitu. Oke. Jadi ya don't be like that. Don't be. Mindset kita harus kita rubah. Mindset dulu berubah baru nasibnya bisa berubah gitu ya. Karena balik lagi kalau mindset kita udah baik, ucapan kita baik, itu ini NLP. Outcome-nya pasti bagus. Semua dari niat, pikiran dan ucapan. Outcome pasti bagus. Tuh catet ya. Lanjut nih Kak, pesan untuk anak muda yang sedang mencari jati diri. Mungkin mencari jati diri. Mencari jati diri. First, be yourself. Once you acknowledge yourself, accept it, and love yourself. Then be grateful to yourself. Be grateful everything yang ada, and be happy. Banyak orang kan maunya banyak ya, jangan. Be grateful. Jadi love yourself, be yourself, love yourself, be grateful and be happy. Walaupun rasanya awal itu susah gitu kan be grateful, tapi ayo pilihlah grateful itu. Iya. Daripada yang sebaliknya ya kan dengan ngeluh-ngeluh terus komplain. Dari segala yang sudah diberikan Tuhan tuh nggak mungkin semua jelek. Fokus on the good things. Be grateful on that, and the rest will follow. Okay. Jadi be grateful, be fearless, jangan pernah takut. Jangan pernah takut karena uncertainties itu selalu ada. Face it. Dan emang yang aku juga pelajarin tuh untuk ngatasin rasa takut ya dengan mencintainya gitu. Jadi takut itu ada karena nggak ada cinta. Jadi kayak lack of love gitu. Fear is lack of love gitu. Yeah. Jadi kalau mau gimana caranya biar gue nggak takut nih, cintanya digedein gitu. Yeah. Aku senang juga tuh kayak satu quote, let your love be bigger than your fear. Yes. Ya gak sih? Balik lagi sebetulnya ya at the end of the day love is the key. Love is the key. Ini datang dari orang yang udah berburu healing kemana-mana loh ya. Love is the key. Kalau misalnya lu konten hidup dengan full of love, whatever it is ya. Love is not about you and your boyfriend, you and your husband, wife atau dengan no. Love
It's bigger than that. Love is God. Mhm. Menurut aku, love is God. Love, kita semua dilahirin dengan cinta. Mhm. Whatever tapi orang tuanya gini, enggak. It's in you. Jadi besarin itu. Activate Yes. rasa cinta yang sebenarnya lo udah Aktif. punya. Ada, setiap manusia tuh ada. Mhm. Dan kita ditiupkan nafas Tuhan di dalam sini. That's love. That's love. Oke. Kalau coming from dari cinta, everything will follow. Apapun itu. Oke. Waktu saat guru kesini gitu ya, Kak Ocha sempet juga Gak ketemu, bosku doang. Oh. Sayang banget tuh. Oke. Tapi kita kemarin juga belajar kan sama Kak Dina juga. Meditation dan Sadguru juga. Itu kita balik lagi ujung-ujungnya juga love. Iya kan. Jadi Mau kemana pun kita pergi belajar segala macam sampai mau di ujung di atas gunung, di bawah laut, dimanapun juga, everything is about love. Oh, aku terharu loh Everything dengernya. about love. Jadi activate it. Allow yourself to love yourself first. Allow yourself to experience it. Because it's beautiful. Dan itu kayak salah satu cara juga nih untuk menjaga Nusantara, pesan dari nenek moyang ya kan. Yes. Try to love it gitu loh. Love your country lah. Iya. Jaga, jangan buang sampah sembarangan. Bener. Ini dari Division Head Korkom and Sustainability. Jangan buang sampah. Oke, Karena ini setuju. begitu juga jangan buang sampah ke diri kita sendiri juga. Yes. Self love. Dibuang tuh, maksudnya bukan dibuang sembarangan. Jangan disimpan sampah di dalam diri, dirilis. Yes. Rilisnya tapi jangan dengan marah-marah ke orang gitu, Iya. dilimpahin ke orang lain. Jangan. Itu namanya buang sampah sembarangan. Itu buang sampah sembarangan. Jangan, pokoknya itu sampah juga. Iya, buanglah pada tempatnya. Iya. Kan gitu kan. Ini aja, nyebur di laut atau mandi di gunung. Nah tuh pesan dari Kak Ocha. Balikin lagi ke alam. Iya. Biar alam nanti yang ngebantu ngeproses itu. Biar alam yang merilis it. Tapi kita ngomongin energi ya, bukan ngomongin sampah plastik ya. Iya, jangan. Sampah plastik Sampah di laut. coba didaur ulang kalau sampah plastik. Nah itu, jangan sampai salah. Oke, terakhir banget nih Kak Ocha. Apalagi? Pesan untuk orang-orang yang baru mulai healing journey. Kak Ocha kan udah dari beberapa dekade yang lalu nih ya kan. Kalau ada yang baru mulai terus kayak masih masih banyak ragu lah ya untuk bisa gak sih gue ngelewatin semua ini gitu. Ini mungkin gak sih cinta itu ada gak sih gitu. Kadang kan ada kan orang yang masih stuck di pertanyaan ada gak sih cinta gitu. Acknowledge your pain. Ya. Cari tahu. Sebetulnya yang dicari itu cinta yang mana. Cinta itu ada dalam diri kita. Tapi yang pain yang ada ini itu sebenarnya pain apa? Lonely. It's not cinta, it's loneliness. Jadi cari tahu painnya tuh sebetulnya yang mana. Cinta tuh nggak sakit. Cinta tuh indah. Yang pain itu mungkin lonely. Jadi acknowledge your pain. Cari tahu painnya apa. After you acknowledge your pain, you're aware of your pain, accept it. Either you want to release it atau mau gimana, but you have to accept it. Oke, gue punya pain ini. Then you forgive. Dan jangan pernah takut being vulnerable. It's okay untuk sedih. Tapi kita harus tahu sampai kapan kita mau sedih. Jadi kita harus memberanikan diri, be fearless untuk merubahnya. Jangan takut. Cinta tuh ada. Kita lahir ada cinta. Dari lahir ada cinta. Oke. Kalau mungkin di momen lagi down gitu ya dan kayaknya susah banget sih joget.
Joget atau nonton lagi video ini? Nggak, pernah nggak kalau misalnya kita down, itu kan kepala kita semua sakit. Dengar lagu atau apa, cari tahu apa yang membuat kita trigger untuk kita happy. Think of, tenang dulu, ambil napas. 7 kali hitungan, tahan napas 4, buang 8 kali. Kerjain 5 kali seperti itu, tenang. Terus mikir. Tenang aja dulu, tenang. Apa ya kira-kira membuat gue bisa bawa happy. Ingat-ingat apa yang membuat happy. Remember the feeling. Feelingnya ya, bukan rasa pada saat itu. Kalau itu keinget, otomatis ini nyala lagi, badan kita nyala. Nah itu nyalain lagu yang buat joget. Gerak, bukan joget aja, gerakin aja badan. Iya. Itu lumayan. Aku bahkan dulu ingatannya itu muncul, activate lagi karena dengerin lagu justru. Iya, nggak apa-apa. Jadi dengerin lagu yang lagi di momen cemas ya kan, super cemas, super lagi low banget lah. Terus nggak sengaja nonton kayak tayangan live YouTube gitu, konser dari band yang baru reunion yang aku dulu SMA sempat dengerin, dan dulu ada kenangan-kenangan yang feeling yang kayak kerekam di performance-nya di lagu-lagu mereka itu. Jadi begitu aku nonton, tiba-tiba otomatis gitu kayak keinget lagi rasanya ya, bukan kejadiannya apa, tapi feeling. Iya makanya. Jadi pas Kak Ocha ngomong aku kayak feeling. Oke, oh iya waktu yang itu harus diingat adalah feelingnya at that time. Karena perasaan itu punya memori. Itu di trigger. Kalau lagi down, ambil itu rasain lagi, balikin lagi ke rasa. Nah itu pasti nanti kalau ininya ini tek nyala lagi. Itu otomatis, itu otomatis kayak gitu. Nyalain lagu, kalau mau joget gerakin badan. Oke. Wow, thank you banget sarannya Kak Ocha. Gerakin badan. Jadi ya gitu. Thank you so much loh Kak Ocha. Thank you. By the way ini kita kayak udah lumayan wow. Kayaknya gak tahu sampai 2 jam atau enggak ya. Tapi gak kerasa ya saking serunya ngobrol sama Kak Ocha yang emang udah ngelewatin healing journey itu yang macem-macem banget gitu. Mungkin gak bisa diceritain semua nih karena kayak ngingetnya juga yang mana ya, healing yang mana lagi nih. Udah kebanyakan. Iya, tapi sebagian dari yang udah diceritain ke kita ya tuh aku udah seneng banget ya dengernya, bisa dapat knowledge sih tentang metode healing tuh ada apa aja sih gitu. Dan tentunya inilah produk dari healing techniques yang macam-macam itu ya. Dapat satu kata kunci yaitu love. Intinya ajaran healing dari manapun ujungnya tuh kuncinya adalah love. Karena itu bener-bener energi yang menghidupkan ya. Iya. Love, compassion tuh udah itu aja. Kayak almost everything. Yeah, that's hidup, that's life. Okay. Love is life, love is God. Udah. Thank you banget ya Kak Ocha untuk Thank waktunya. you Nda udah mengundang. Ngobrol-ngobrol sampai aus. Sehat terus, sukses terus, lancar semua urusannya. Amin. Dan semoga bisa makin banyak lah orang-orang yang juga semangat gitu untuk healing themselves. Karena kan itu kunci ya, mulai dari sendiri dulu, baru kita bisa kontribusi nih ke sekitar kita gitu. Kalau kita kayak memaksakan untuk kontribusi tapi sebenarnya kita juga masih banyak luka yang belum dirilis, belum disembuhin gitu, ya mungkin outcome-nya juga jadi menular si luka-luka itu justru, ya gak sih? Just you have to love yourself first. Bukan egois ya, Jadi self love tuh ada. Self love tuh ada. Harus. Justru itu starting pointnya di situ. Self love. Iya kan. Oke. Next healingnya apa lagi nih Kak? Yang mungkin mau dipelajarin healing teknik? I'll let you know nanti. Oke. I WhatsApp you. Dak mau ikut nggak? Gitu. Bukan sekedar info tapi lebih ke ajakan nih. Yuk ikut yuk. Let's join. Oke. Seru sih. Let's go. Let's join. Let's go. Kalau gitu Kak Ochanya pamit. Thank you. Andari juga pamit. Thank you all for watching. Kalau mau ada
mau ngasih komen gitu ya seputar apapun tadi yang kita bahas, silakan tulis di kolom komen. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Bye ke situ Kak.